Oke, selamat sore semua. Kita sekarang akan masuk pada pembahasan ya. Jadi video ini ya buat sekali lagi untuk kelas Grape International Theological Seminary, dan ini adalah video pembahasan tentang survei ya, survei kitab Ezra, dan kita sekarang sudah masuk di bagian 2. Kita akan melanjutkan survei ini. Dan jika kita masih ingat bahwa di dalam bagian pertama ya, kita sudah bahas tentang beberapa pendahuluan sedikit, kemudian kita sudah bahas mengenai kepenulisan kitab ya, siapa yang menulis. Kita percaya bahwa ini adalah kitab yang ditulis oleh Ezra sendiri, dan ya, kitab Ezra ya, merupakan sebenarnya kalau dalam rentetan sejarah ini merupakan sambungan dari cerita yang dibahas di dalam kitab 2 Tawarik. Dan kalau Anda masih ingat di bagian 2 Tawarik bagian terakhir di situ, pasalnya yang ke 36, 2 Tawarik 36 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke 23, itu adalah cerita singkat tentang pengumuman Koreshi untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah perbudakan. 22 dikatakan, pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, raja Persia, segala kerajaan di bumi, dan telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu yang termasuk umatnya, Tuhan Allahnya menyertainya, dan biarlah ia berangkat pulang. Jadi Raja Koreshi menggenapi apa yang sudah dinubuatkan oleh Tuhan di dalam kitab Yeremia. Dalam kitab Yeremia pasal 21 dan Yeremia pasal yang ke-34 mencatat peristiwa itu atau nubuatan itu. Dan kitab Ezra memulai ceritanya. Itu tentang Raja Quraisy juga yang akhirnya mengizinkan orang-orang pembuangan kembali ke Yerusalem. Dan yaitu kalau kita lihat di dalam 1 Tawarik pasalnya yang ke-36 ya, itu hanya singkat dibahas. Tetapi kalau kita perhatikan di dalam Ezra pasalnya, mulai dari pasalnya yang pertama, ini merupakan kelanjutan cerita. Artinya memang latar belakang cerita yang tercatat di dalam kitab Ezra itu adalah kehidupan bangsa Israel setelah pembuangan. Artinya ini adalah satu kehidupan yang baru yang mereka mulai setelah mereka balik dari tanah Babel. Dan kita sudah banyak bahas kemarin cerita tentang Ezra ini, dan kita akan melanjutkan kembali cerita tentang kitab Ezra ini. Kita tahu bahwa ini ditulis oleh Ezra, walaupun tidak dijelaskan, tidak dicantumkan secara langsung kepenulisan kitab ini di kitab Ezra itu sendiri, tetapi kita mendasarkan ini kepada tradisi Yahudi yang menerima Ezra sebagai penulis kitab. Jadi, menerima Ezra sebagai penulis kitab. Dan tentu tidak hanya kitab Ezra, dan ada juga kitab Nehemia yang merupakan lanjutan cerita dari apa yang sudah dibahas di dalam kitab Ezra. Dan kitab Ezra ini melaporkan bagian-bagian yang sangat penting, melaporkan bagian-bagian yang sangat penting dari sejarah Israel selama kurun waktu pasca pembuangan atau kurun waktu kerajaan Persia. Pada waktu itu kerajaan Persia
menjadi penguasa di dunia setelah mereka mengalahkan Babel. Dan ya, menurut catatan bahwa kisah dan gaya bahasa yang dipakai dalam kitab ini boleh dikatakan memiliki gaya bahasa yang cukup ketat dan tinggi, karena ini ditulis oleh orang yang terpelajar. Esra adalah seorang imam, dia merupakan keturunan Lewi, dengan cermat ya mencatat peristiwa-peristiwa di masa jabatan, yaitu masa pelayanan baik Esra maupun Nehemia pada waktu itu. Dan kita tahu bersama bahwa kitab ini adalah kitab yang sangat penting, yang akhirnya menceritakan kepada kita tentang bagaimana kehidupan yang baru, atau satu kebangkitan rohani yang terjadi pada bangsa Israel setelah mereka pulang dari tanah pembuangan, dan di sana mereka dibuang selama 70 tahun. Dan hari ini kita mau bahas tentang beberapa tujuan dari kitab Esra. Jadi tujuan dari kitab ini adalah sebagai penulisan sejarah, itu jelas, penulisan sejarah, dan tentu adanya kebutuhan untuk memelihara catatan-catatan yang sangat penting ya, berkaitan dengan kepulangan bangsa Israel ke tanah Babel, tanah Yerusalem. Dan saya mencatat ada 2 tujuan penting yang bisa kita dapatkan di dalam kitab Esra ini. Yang pertama adalah dengan menggerakkan hati Raja Persia, yaitu Raja Koresi, yang akhirnya dipakai oleh Tuhan untuk membawa bangsa ini keluar dari tanah perbudakan dan dia kembali ke tanah Yerusalem. Jadi itu tujuan yang pertama, untuk apa? Untuk menggenapi, mencatatkan penggenapan apa yang sudah dinubuatkan oleh Tuhan sejak lama mengenai kepulangan bangsa Israel, atau mengenai pemulihan bangsa Israel, dan Tuhan memakai Koresi. Dan sekali lagi, ini sudah dinubuatkan dalam kitab Yeremia 22 dan Yeremia 34 ya, bicara tentang nubuatan ini, dan akhirnya semuanya digenapi. Kemudian yang kedua, tujuan ini adalah untuk apa? Mempersiapkan kembali para pemimpin-pemimpin yang baru untuk memimpin kaum sisa atau remnan ya, yang kembali dari pembuangan dengan satu kebangunan rohani, dan tentu punya komitmen untuk membawa bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan, kembali kepada jalur yang benar. Dan dalam hal ini ya, ada beberapa nabi juga yang terlibat, seperti Maleaki ya. Kemudian ada Esra dalam kaitannya dengan pelayanan di Bait Suci ya, dia seorang imam. Kemudian ada juga Nehemia juga memiliki peran yang sangat penting di masa ini. Kemudian kisah-kisah di dalam kitab ini sudah jelas memberikan sorotan yang sangat ketat pada sifat setia Tuhan, itu jelas. Sifat setia Tuhan, dan dengan demikian menumbuhkan satu pengharapan dalam hati umat Israel, tentunya hati umat Israel setelah masa pasca pembuangan, dengan cara menunjukkan atau membuktikan pemeliharaan Tuhan yang nyata dan bekerja di dalam kehidupan mereka. Jadi kitab ini juga ingin membuktikan bagaimana kesetiaan Tuhan yang nyata bagi bangsa Israel untuk tetap memberikan pemulihan kepada mereka. Dan itu jelas. Kemudian secara garis besar ya, ini kitab ini dibagi menjadi dua bagian besar, walaupun nanti akan dibagi-bagi juga. Kita tahu bahwa kitab ini ada 10 pasal, dan ada 2 bagian yang sangat besar yang bisa kita lihat dalam kitab ini ya. Bagian pertama, pasal 1 sampai dengan pasalnya yang ke-6. Jadi fokus dari bagian ini adalah mencatat kembalinya rombongan pertama. Jadi mencatat kembali rombongan pertama,
orang-orang buangan dan kembali ke Yerusalem. Ya, rombongan pertama itu ada Zerubabel dan rombongannya. Kemudian bagian kedua dari kitab ini, pasal 7 sampai dengan pasalnya yang ke-10, yaitu memfokuskan kepada kembalinya rombongan kedua. Itu ada Esra, kemudian di dalamnya mencatatkan beberapa peristiwa-peristiwa yang sangat penting, termasuk pembangunan bait suci. Jadi bagian pertama tadi saya katakan bahwa itu dimulai dari pasal 1 sampai dengan pasalnya yang ke-6. Pasal 1 sampai dengan pasalnya yang ke-6. Dan cerita ini dimulai dari pengumuman Raja Quraisy. Pengumuman Raja Quraisy ya sekitar tahun 538 atau sampai dengan 540, yang akhirnya mengizinkan orang Yahudi kembali ke tanah air mereka. Jadi kita bisa lihat dalam Esra 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Esra 1 ayat 1 sampai dengan 11, saya tidak akan membaca perikop yang sangat panjang. Kemudian di dalam pasalnya yang kedua ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-70, di situ ada perintah untuk mencatatkan nama-nama orang yang ikut dalam rombongan pertama. Dan perintah itu kita tahu bersama, kalau kita lihat di dalam pasal 2 ayatnya yang kedua, di situ dikatakan ayat 1 sampai 2. Inilah orang-orang provinsi Yehuda yang berangkat pulang dari pembuangan, yakni para tawanan yang dahulu diangkut ke Babel dan oleh Nebukadnezar Raja Babel, dan yang kembali ke Yerusalem dan ke Yehuda masing-masing ke kotanya. Mereka datang bersama-sama Zerubabel, Yesua, Nehemia, Seraya, Realaya, Mordekai, Bilsan, Mispar, Bigwai, Rehum, dan Baana. Jadi dan sekaligus di sini diatur Zerubabel sebagai boleh dikatakan sebagai pemimpin kelompok, rombongan pertama. Jadi mencatat nama-nama yang ikut dari rombongan pertama. Dan sangat penting bahwa ada sekitar 50 orang Yahudi, di antara sekitar 1 juta atau mungkin lebih yang terbuang dalam rombongan pertama itu. Kalau kita lihat dalam Esra 1 ayatnya yang ke-5, katanya berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin serta imam dan orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Dan ini merupakan angkatan pertama. Kemudian kalau kita lihat di dalam pasal 2, pasalnya yang kedua, pasal 2 ayat 64 dan 65. Pasal 2 ayat 64 dan 60. Seluruh jemaah itu bersama-sama ada 42.360 orang, selain dari budak mereka laki-laki dan perempuan yang berjumlah 7.337 orang. Pada mereka ada 200 penyanyi laki-laki dan perempuan. Mereka mempunyai 736 ekor dan seterusnya. Jadi itu sekitar 50.000 ya yang pulang. Tapi sebenarnya itu belum pulang semua karena ada beberapa tahap. Itu pasal 2. Kemudian dalam pasalnya yang ketiga, kalau kita lihat dalam Esra 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13, ini Zerubabel, bukan keturunan Daud karena dia dari kerajaan selatan ya. Kerajaan selatan ini ada dua suku besar yang berpengaruh di situ, yaitu suku Yehuda dan suku Benyamin. Kemudian di situ dicatat ada Zerubabel, kemudian ada Yesua ini adalah imam. Nah, dalam pasal 3 ayat 1 sampai 13, kalau kita lihat di dalam Alkitab kita itu cerita tentang bagaimana mereka mulai membangun mezbah. Jadi Zerubabel dan Yesua, mereka menggerahkan umat itu untuk memulai pembangunan kembali ya, bait suci, tetapi dimulai dengan apa? Dimulai dengan mezbah dulu tentunya. Dan kalau kita lihat di dalam pasalnya yang keempat, pasalnya yang keempat, nah, di situ ada sedikit halangan ketika mereka mulai membangun, ada sedikit halangan di situ.
sudah ada peletakan dasar dulu dalam ayat yang ke-8 pasal 3 sampai dengan pasal yang ke-13. Kemudian pasalnya yang keempat, mereka mulai membangun, tetapi ada perlawanan. Sempat ada tawaran kalau kita lihat di dalam pasal 4 ayat 1 sampai dengan seterusnya. Ketika lawan orang Yehuda dan Benyamin mendengar bahwa orang-orang yang pulang dari pembuangan itu sedang membangun bait suci bagi Tuhan Allah Israel, maka mereka mendekati Zerubabel serta para kepala kaum keluarga dan berkata kepada mereka, biarlah kami turut membangun bersama-sama dengan kamu, karena kami pun berbakti kepada Allahmu sama seperti kamu. Ia lagi pula kami selalu mempersembahkan korban kepadanya sejak zaman Esarhadon Raja Asyur yang memindahkan kami kemari. Tetapi Zerubabel, Yesua, dan para kepala kaum keluarga orang Israel yang lain berkata kepada mereka, bukan urusan kita bersama, sehingga kamu dan kami membangun rumah bagi Allah kami. Karena kami sendirilah yang hendak membangun bagi Tuhan Allah Israel seperti yang diperintahkan kepada kami oleh Kores, Raja negeri Persia. Jadi dalam hal ini kita bisa mendapatkan satu pelajaran bagaimana Zerubabel dan bangsa Israel yang pulang dari pembuangan pada waktu itu ternyata mereka punya pelajaran yang sangat penting setelah mereka kembali dari tanah pembuangan mereka di tanah Babel. Pelajaran penting itu apa? Pelajaran yang sangat penting itu adalah ketika di dalam kondisi itu mereka belajar untuk kalau bisa tidak bisa kompromi lagi kalau bicara tentang kebenaran. Jadi mereka tentu bukannya sombong, tidak mau dibantu. Yang pertama, latar belakang orang-orang yang membantu mereka itu adalah orang-orang yang sudah kawin campur dalam banyak hal, termasuk dalam hal rohani. Artinya bisa jadi ada itu orang yang membantu adalah orang-orang yang secara rohani mereka tidak punya kemurnian dan ketulusan untuk tulus membantu. Dan tentu yang kedua adalah kenapa? Karena yaitu bangsa Israel di bawah pimpinan Zerubabel pada waktu itu mulai menggerakkan satu sikap yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya, bahwa kompromi itu adalah hal yang sangat bertentangan dengan sifat Tuhan. Jadi mereka tidak mau menerima bantuan itu karena mereka ingin membangun pelayanan itu secara murni, sehingga orang-orang yang terindikasi dengan penyembahan berhala, pernikahan campur, kemudian kerohanian yang tidak murni, mereka tidak mau mereka terlibat di dalam pembangunan ini. Jadi ini poin yang mengajarkan kita tentang poin betapa pentingnya seorang itu menjaga supaya tidak kompromi, menjaga sikap supaya tidak kompromi. Pembangunan pelayanan adalah pembangunan yang memang benar-benar harus dijalankan dengan keteguhan hati dan murni dari motivasi, dan menjaga motivasi yang murni supaya tidak terkontaminasi dengan paham-paham kompromi. Kalau kompromi itu bisa menyebabkan banyak hal, bisa menyebabkan keterpurukan rohani, bisa menyebabkan kemunduran iman, dan akhirnya pelayanan yang kita bangun menjadi pelayanan yang tidak murni lagi. Oleh sebab itu, jadi Zerubabel dan seluruh tua-tua bangsa Israel pada waktu itu, ya mereka bukan sombong, bukan karena mereka sudah sangat kuat kemudian tidak mau menerima bantuan dari orang lain, tetapi mereka ingin menjaga kemurnian pelayanan. Dan ini merupakan sikap yang alkitabiah, sikap yang benar untuk menjaga hidup mereka, menjaga pelayanan mereka dari kompromi-kompromi yang ada di sekitar mereka. Wah, sekarang kalau ini bisa diterapkan dalam kehidupan kita, wah, ini adalah hal yang sangat penting. Bagaimana kemurnian doktrin ini harus diseimbangi dengan sikap kita untuk tidak kompromi kepada hal-hal yang sifatnya materialistis, kemudian duniawi dan seterusnya. Ya, kalau pelayanan sebuah gereja, kemudian pelayanan itu terlalu longgar, kemudian
banyak yang dikompromikan, akhirnya itu membawa kepada kehancuran dalam pelayanan. Sekarang banyak sekali gereja-gereja yang sifatnya entertainment, yaitu sengaja membawa unsur-unsur yang sifatnya jasmania dan duniawi, kemudian dibawa ke dalam gereja, kemudian tujuannya untuk apa? Supaya banyak orang datang, kemudian supaya banyak orang hadir, supaya gereja kelihatan penuh dan seterusnya. Dan akhirnya orang-orang yang datang ke gereja bukan lagi mencari firman Tuhan, tetapi mencari hal-hal yang sifatnya duniawi. Misalnya perlu undang artis-artis tertentu supaya banyak orang datang, sehingga menjadi satu kebiasaan di dalam gereja. Nanti ada artis, kemudian akhirnya gereja itu menjadi penuh dan seterusnya. Tentu ini merupakan satu sikap yang perlu dipahami di dalam pelayanan, menjaga kemurnian pelayanan itu dari tawaran-tawaran yang sifatnya duniawi. Zerubabel dan seluruh tua-tua, termasuk Yesua, Yesua mengambil satu sikap yang sangat penting. Mereka tidak mau ada campur tangan orang-orang yang tidak lahir baru di dalam pembangunan pelayanan pada saat itu. Sehingga sikap ini juga perlu kita bawa dalam kehidupan pelayanan kita. Jadi itu pasalnya yang keempat. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kalau kita lihat di dalam ayat selanjutnya, katanya dalam ayatnya yang keempat, maka penduduk negeri itu, Esra 4 ayatnya yang keempat, maka penduduk negeri itu melemahkan semangat orang-orang Yehuda dan buat mereka takut membangun. Jadi akhirnya mereka membuat sebuah konspirasi dan mencoba menghalangi pembangunan Yerusalem, termasuk pembangunan bait suci pada saat itu. Kemudian kalau kita lihat mulai dari ayatnya yang ke-6, pada masa pemerintahan Ahasweros, kemudian sampai nanti pembangunan itu berjalan mulus, ya kan? Nanti mulai lagi pembangunan itu mulai lagi di masa pemerintahan Raja Darius. Kalau kita lihat, dari masa pemerintahan Raja Darius, ada Raja Koresi, kemudian ada Raja Kambises, kemudian Raja Darius. Bayangkan mereka melewati 1, 2, 3, dua generasi baru mereka mulai dapat izin untuk membangun lagi. Jadi orang-orang di situ kelihatannya menghasut pemimpin-pemimpin tertentu untuk mencoba menghalangi pembangunan yang ada di Yerusalem pada waktu itu. Di dalam ayat 6, pembangunan pada masa pemerintahan Ahasweros, pada permulaan pemerintahannya mereka menulis surat tuduhan terhadap orang-orang yang telah menetap di Yehuda. Jadi mereka membuat semacam tuduhan-tuduhan atau fitnahan-fitnahan supaya pembangunan itu tidak berjalan dengan baik. Dan kalau kita tahu bahwa akhirnya surat ini ditulis dalam bahasa Aram, Kalau di dalam ayatnya yang kelima kita mundur sedikit, bahkan katanya selama zaman Kores, raja negeri Persia, sampai dengan zaman pemerintah Darius, raja negeri Persia, mereka menyogok para penasehat untuk melawan orang-orang Yehuda dan menggagalkan rancangan mereka. Jadi ini yang terjadi. Akhirnya sempat ada terhenti pembangunan itu karena ada orang-orang yang sebenarnya niat hatinya itu adalah yang jahat, sehingga mereka pura-pura datang ingin membantu untuk membangun, tetapi ada niat hati yang jahat karena orang-orang yang mau membantu itu, yang dalam pasal 4 ayatnya yang kedua itu, sebenarnya mereka bukanlah orang-orang yang benar-benar taat kepada Tuhan. Jadi itu jelas. Jadi ada beberapa musuh-musuh yang mempergunakan sarana-sarana politik untuk menghentikan pembangunan proyek selama beberapa waktu. Itu kita bisa lihat dalam pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Dan sampai sekarang masalah seperti ini terjadi. Ada orang-orang tertentu yang mencoba menghalang-halangi pelayanan supaya tidak ada pelayanan seterusnya, dan tentu ini merupakan satu sikap yang jahat mata Tuhan dan Tuhan sangat benci sikap-sikap yang demikian. Tetapi akhirnya pekerjaan dimulai kembali, pembangunan bait suci akhirnya dimulai kembali
Di start sekitar tahun 515, 516 sebelum Masehi, dan itu dicatat di dalam pasal 5. Itu pasal 5 di zaman Raja Darius sampai dengan pasal 6 ayatnya yang ke-22. Kalau kita lihat dalam pasal 6 mulai dari ayat yang ke-13 sampai pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17, di situ pembangunan dimulai lagi dengan izin Raja Darius. Akhirnya Raja Darius mengizinkan, ya sempat ada tekanan juga, tetapi ya, Raja Darius mengizinkan itu. Kemudian kalau kita lihat dalam pasal 6 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-22, akhirnya pekerjaan pembangunan itu selesai. Pekerjaan pembangunan penabisan rumah Allah itu selesai dan mereka memulai kembali perayaan Paskah yang ya, mungkin sempat terganggu di masa-masa mereka waktu mereka dalam pembuangan. Ini perayaan Paskah ini adalah perayaan orang Yahudi, dan perayaan Paskah ini diatur pertama kali dalam Keluaran pasalnya yang ke-12. Ceritanya adalah sebelum bangsa Israel keluar dari tanah pembuangan juga waktu itu, tanah Mesir. Ya, Tuhan menurunkan tulah yang terakhir, atau yaitu anak sulung mati. Dan dalam tulah itu, ya, Tuhan memerintahkan supaya bangsa Israel memotong satu domba jantan, ya kan, yang tidak bercacat celah. Kemudian domba jantan itu dioleskan di palang pintu bagian atas, bagian kiri dan bagian, merupakan tipologi Yesus Kristus. Dan pada saat itu Tuhan mengatur aturan Paskah ini, bahwa domba itu harus dipersiapkan tanggal 10, kemudian nanti dipotong pada tanggal 14. Tanggal 10 itu jadi pada hari Sabtu atau hari Sabat rutin. Kemudian akhirnya tanggal 14 domba itu dipotong, dan kita tahu bahwa 14 itu hari Rabu dan tanggal 14 bulan Nisan, dan ini merupakan tipologi dari Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu Tuhan Yesus itu mati pada tanggal 14 bulan Nisan dan hari Rabu, sehingga Tuhan Yesus Kristus berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam, seperti nubuat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus langsung di dalam Matius pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-40, katanya anak manusia ada di dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Jadi ada 3 kali 24 jam dari perut bumi dan bangkit pada hari yang pertama. Jadi ini jelas bahwa mereka kembali memulai kebiasaan mereka dan mulai menjalankan perayaan Paskah, dan kelihatannya memang pada waktu itu pada tanggal 14 bulan Nisan sepertinya. Kemudian ada kesenjangan 60 tahun ya, antara pasal 6 kemudian masuk ke dalam pasal 7. Jadi ada 60 tahun kesenjangan yang dilangkahi ya, boleh katakan dilompati. Itu kesenjangan itu ada di antara pasal 6 ayat 13 sampai 22 dengan pasal 7. Dan kesenjangan 60 tahun itu adalah masa apa? Masa Ratu Ester sebenarnya. Itu adalah masa Ratu Ester, dan pada waktu itu yang berkuasa adalah Raja Ahasveros. Dan ya, Ester menjadi ratu di situ sekitar tahun 478 sebelum Masehi, dan kita mau bahas dalam kitab Ester nanti. Jadi ya, itu nanti kita akan bahas kesenjangan 60 tahun itu. Tetapi kita langsung masuk ke dalam pasal 7 sampai dengan pasalnya yang ke-8. Jadi pasal 7 ayat 1 sampai dengan pasal 8 ayat yang ke-36, ya, situ secara singkat saya ingin mengatakan bahwa ini mencatat berbagai peristiwa sekitar 20 tahun ketika rombongan yang lebih kecil kembali lagi ke ke Yerusalem dan di bawah pimpinan Esra. Jadi merupakan kepulangan kedua atau rombongan tahap kedua di bawah pimpinan Imam Esra. Jadi kalau rombongan pertama mereka sudah berhasil membangun ya kan, rumah Allah. Kemudian rombongan kedua di bawah pimpinan Esra. Nah, dalam rombongan ini akhirnya pembaharuan terus dilakukan. Nah, karena di bawah pimpinan Esra, dan Esra ini merupakan keturunan dari Lewi, jadi kepulangan yang dipimpin oleh Esra ini bicara tentang apa? Bicara tentang pengaturan kebaktian yang ada di dalam bait Allah. Jadi kalau di masa Zerubabel mereka membangun. Kemudian setelah selesai, dan ini saya yakin ini merupakan bagian dari rencana Tuhan, ya akhirnya Esra dengan rombongan imam
datang ke Yerusalem untuk apa? Mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan apa? Yang berkaitan dengan acara-acara kebaktian yang ada di dalam bait Allah. Dan sebab itu dalam pasal yang ke-7 di situ LAI memberikan judul Esra diberi kuasa oleh raja untuk mengatur kebaktian dalam rumah Allah. Jadi, dan kita sudah bahas kemarin mengenai Esra ini sendiri, bahwa kita tahu bersama Esra ini adalah seorang imam. Dia merupakan keturunan imam ya. Ayahnya Seraya, kalau kita lihat dalam Esra 7 ayat 1 nanti. Esra 7 ayat 1. Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasasta berapa? Ini adalah Artasasta 1. Ya, Artasasta 1, raja negeri Persia. Maka berangkatlah Esra bin Seraya bin Azaria bin Hilkiah. Jadi merupakan anak dari Seraya, dan nenek moyangnya adalah Zadok dan Harun. Nanti kalau kita baca terus sampai dengan ayat yang kelima, di situ dijelaskan secara mendetil tentang siapa nenek moyang dari Esra. Dan ya, namanya pertama kali disebut sekali lagi dalam pasal 7 ayat 1. Dan sekali lagi dia pulang di dalam angkatan kedua, yaitu di masa Raja Artasasta sekitar tahun 450 ya, 450-an ya, 458 sebelum Masehi. Di situ dia pulang, dan akhirnya Tuhan memberikan tugas kepada dia untuk mengatur, sekali lagi, untuk mengatur segala sesuatu yang ada di dalam bait Allah. Dan itu bisa kita lihat di dalam pasalnya yang ke-7 ayat 1 sampai dengan pasal 8 ayatnya yang ke-38. Dan setelah pasal 10, kemudian kalau kita nanti mau masuk dalam kitab Nehemia, tidak ada lagi sampai dengan Nehemia pasalnya yang ke-7 tidak ada lagi nama Esra dibahas. Nanti dibahas lagi dalam pasalnya yang ke-8. Ada beberapa kemungkinan kenapa nama Esra tidak ada lagi selama kehidupan bangsa Israel di 8 pasal ini, mulai dari pasal 2 pasal terakhir kitab Esra dan 9 pasal, dan pasal 1 sampai pasal 7 Nehemia ya. Kemungkinan besar bahwa Esra kembali ke kerajaan Persia, karena dia adalah seorang yang memangku jabatan juga di kerajaan Persia pada waktu itu. Jadi ya, kira-kira itu yang terjadi. Dan sampainya di sana tentu Esra menjumpai beberapa fakta yang cukup mencengangkan di sana. Akhirnya Esra melakukan beberapa pembaharuan di dalam sistem ibadah bangsa Israel, melakukan beberapa pembaharuan dan yang paling terakhir dan paling puncak sebenarnya adalah ketika akhirnya Esra melihat beberapa kemerosotan rohani lagi dan moral yang luas ya, teristimewa di dan akhirnya Esra terbeban dengan kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Dan kalau kita lihat dalam pasalnya yang ke-9 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15, Esra akhirnya berdoa untuk bangsa Israel. Kenapa Esra berdoa untuk bangsa Israel? Ingat bahwa Esra ini adalah imam. Imam itu fungsinya berfungsi sebagai perantara antara Allah dengan manusia. Sebelum ada bangsa Israel, di masa kehidupan Bapak Patriark, itu yang menjadi imam itu adalah ayah. Dan setiap ayah itu bertanggung jawab menjadi perantara antara keluarganya dengan Tuhan. Dan setelah banyak ayah gagal, akhirnya Tuhan berinisiatif untuk membentuk satu bangsa yang namanya bangsa Israel. Dan perjanjian itu disampaikan dan diumumkan di masa kehidupan Abraham dalam Keluaran pasalnya yang ke-12. Di situ Tuhan menjanjikan bahwa dari keturunan Abraham akan ada satu bangsa yang besar,
dan ada berkat di sana. Kemudian ya kita tahu bahwa itu adalah bangsa Israel. Masuk ke zamannya bangsa Israel yang sudah bukan lagi ayah-ayah tidak lagi bertindak sebagai imam, sebagai perantara, tetapi yang menjadi imam pada waktu itu adalah Harun dan keturunannya, itu keturunan Lewi, dan mereka bertugas sebagai perantara antara Tuhan dengan manusia atau Tuhan dengan bangsa Israel itu sendiri. Dan kita tahu bersama di dalam masa itu Harun dan keturunannya yang menjadi imam punya peran yang sangat penting, menjadi perantara, artinya untuk cari tahu kehendak Tuhan secara bangsa. Mereka harus datang kepada Imam Lewi dan Imam Harun yang bertugas di bait suci. Oleh sebab itu baju imam atau baju efod itu ada dua kantong yang melekat di dadanya, ada urim dan ada tumim. Urim itu artinya ya, tumim itu artinya tidak. Artinya gini, sederhananya begini. Kalau bangsa Israel misalnya mau berperang, kemudian mereka mau melawan satu bangsa, mereka mau tanya dulu kepada imam, ini mau gimana, mau melawan atau tidak. Imam akan berdoa kepada Tuhan, mau tanya langsung kepada Tuhan. Kemudian ya itu ada urim dan tumim, keputusan Tuhan ada kepada baju, itu petunjuknya itu ada di urim dan tumim. Nah, demikian juga di masa Esra ini, Esra bertindak sebagai imam. Untuk apa? Untuk menjadi perantara antara umat manusia dengan Tuhan. Oleh sebab itu Esra berdoa kepada Tuhan untuk apa? Untuk tindakan dan dosa-dosa dari bangsa Israel ini. Nah, contoh untuk sebelum bangsa Israel ada misalnya waktu Ayub berdoa persembahkan korban untuk anak-anak, itu bapak sebagai imam. Sekarang di masa bangsa Israel sebagai tiang penopang itu Lewi, Imam Lewi dan Harun sebagai imam. Dan sekarang di masa gereja itu yang menjadi imam itu adalah orang percaya. Yang menjadi imam adalah orang percaya. Semua orang percaya adalah imam. Kita baca di dalam kitab 1 Petrus, katanya kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, dan Yesus Kristus adalah imam besar. Jadi artinya begini, untuk berdoa kepada Tuhan kita tidak perlu perantara lagi. Kita tidak perlu perantara lagi, tetapi kita langsung kepada Tuhan. Karena semua orang adalah imamat yang rajani, orang percaya adalah imamat. Dan tidak boleh ada orang lain yang bertindak menjadi imam di atas kita, karena kita sama-sama adalah imam. Jadi ini struktur yang perlu kita pahami, yang perlu kita pelajari dengan baik tentang bagaimana perubahan-perubahan itu terjadi, dan itu dijelaskan di dalam Alkitab. Dan Esra bertindak sebagai imam, sebagai perantara pada waktu itu. Dan akhirnya kita berkata bahwa kitab ini berakhir dengan peristiwa Esra memimpin para pria dalam pertobatan di depan umum. Mereka apa? Kenapa pria-pria ini dipimpin oleh Esra? Yaitu karena mereka melakukan kawin campur. Ya. Kawin campur di situ kalau kita lihat dalam pasal 10 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-44. Jadi ada kawin campur di situ. Dan tentu kawin campur ini adalah kawin campur yang mengakibatkan perzinahan rohani juga. Itu yang ditentang oleh Tuhan. Jadi ini merupakan dosa yang sangat berat, dan Esra melakukan tindakan yang luar biasa di dalam pembaruan kerohanian bangsa Israel pada saat itu. Jadi itu kemudian nanti garis besar kitabnya saya akan sampaikan di dalam draftnya, nanti saya akan sampaikan di YouTube, seterusnya nanti dalam bentuk tulisan. Kemudian teologi dalam kitab Esra. Jadi ada satu gagasan teologis, ada beberapa gagasan teologis yang sangat penting kita bisa lihat dalam kitab Esra. Yang pertama adalah tentang bagaimana yang paling menonjol ya, bagaimana materi riwayat hidup Esra dan Nehemia itu berkaitan dengan masa pembaruan perjanjian bangsa Israel di masa pasca pembuangan. Jadi ini penting. Jadi ini merupakan, kalau kita lihat di dalam perjanjian Abraham, Tuhan menjanjikan bahwa tanah Kanaan itu adalah milik bangsa Israel, dan itu digenapi oleh Tuhan, bahwa Tuhan ingin supaya pembaca Alkitab tahu ini sudah dijanjikan sejak dahulu, bahwa tanah perjanjian itu adalah tanah yang memang harus dimiliki oleh bangsa Israel. Oleh sebab itu
Tuhan berkata kepada Abraham, pergilah ya kan dari negerimu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Itu apa? Tanah Kanaan. Dan Tuhan membuktikan semuanya itu, dan Tuhan ingin supaya semuanya itu dijalani dengan pengertian yang benar, apalagi bangsa Israel. Dan Tuhan menuntun mereka untuk masuk kembali ke dalam tanah Kanaan. Jadi seruan untuk pembaruan rohani dan keadilan sosial dilakukan oleh dua orang ini, baik Ezra maupun Nehemia, untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sudah mereka lakukan sejak dahulu. Kemudian untuk menanamkan kembali harapan-harapan yang baru, serta mendorong semangat bangsa Israel untuk semakin hari semakin semangat ya, semakin maju di dalam Tuhan. Jadi kira-kira seperti itu. Dan penting sekali bangsa Israel menyadari bahwa ketaatan adalah faktor yang sangat penting di dalam menjaga perjanjian-perjanjian yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidupnya. Jadi taat kepada apa yang sudah Tuhan perintahkan, tunduk kepada apa yang sudah Tuhan perintahkan. Itu merupakan teologi yang bisa kita lihat di dalam pesan-pesan teologi yang bisa kita lihat di dalam kitab Ezra ini. Dan tentu selama pelayanan Ezra maupun Nehemia ya, mereka berusaha menjadi contoh juga. Mereka menjadi contoh sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan kepada bangsa tersebut. Dan pesan yang lain juga bisa lihat pada tentang bagaimana pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan kepada umat pilihannya, itu jelas. Ada kaum sisa, bicara tentang remnan. Nah, itu remnan akan diulang-ulang terus di dalam Alkitab. Di Roma juga bicara tentang ada bangsa-bangsa Israel sisa. Itu penggenapannya di masa tribulasi dan seterusnya. Karena nanti di masa Yesus Kristus bangsa Israel kembali menolak apa yang sudah Tuhan bawa dalam kehidupan mereka, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Dan ada berita tentang bagaimana ya Tuhan menuntun mereka berkali-kali ya, dan berulang-ulang kepada kehidupan yang semakin hari semakin baik sebagai bangsa pilihan Tuhan. Dan ada beberapa istilah-istilah, termasuk istilah Tuhan Allah semesta langit ya, dibicarakan dalam kitab Ezra ini. Kemudian tema pembaruan juga merupakan bagian dari agenda teologis dalam kitab-kitab ini. Ezra menekankan pembaruan secara rohani tentunya. Dan ada banyak sekali tema-tema yang lain yang bisa kita lihat dalam kitab Ezra. Dan tentunya sekali lagi intinya begini, kitab Ezra ini pada intinya ingin mengajarkan kepada kita tentang, yang pertama mengajarkan tentang doktrin perjanjian, bagaimana Tuhan menjanjikan dan semuanya itu digenapi. Kemudian kitab Ezra juga ini mengajarkan kita tentang bagaimana pelayanan yang didasarkan kepada pengertian yang benar. Dulu mereka sudah terjebak kepada kemerosotan rohani, dan akhirnya mereka harus bangkit lagi. Supaya kehidupan mereka semakin hari semakin baik di hadapan Tuhan, dan itu jelas. Kemudian selanjutnya ya, hal lain yang bisa kita pelajari lah. Sekali lagi, hal lain yang bisa kita pelajari lagi dalam kitab Ezra ini adalah selain tentang teologi perjanjian, bahwa tanah perjanjian itu milik bangsa Israel, kemudian tentang pelayanan yang benar, harus menjaga motivasi yang benar, menjauhkan kompromi, membangun pelayanan itu ya, seharusnya pembangunan pelayanan itu murni dari orang-orang yang mencintai firman Tuhan. Ya, dalam kasus kitab Ezra, Zerubabel tidak menerima tawaran itu karena dia tahu bahwa orang-orang fasik kalau terlibat langsung dalam pelayanan, mereka akan nanti jangka panjangnya itu tidak baik, dan itu merusak kemurnian pelayanan. Kemudian bicara juga tentang kesetiaan Tuhan, bagaimana Tuhan menjaga berita, menjaga janjinya, supaya orang bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan tetap menjadi
menjadi prioritas kepada prioritas sebagai prioritas, sarana prioritas untuk membawa berita keselamatan. Kemudian ini bisa menjadi tipologi tentang keselamatan juga, bagaimana keselamatan yang alkitabiah ditunjukkan dalam tipologi mereka dibuang karena dosa, yaitu Babel, kemudian mereka dipulihkan dan kembali ke tanah Kanaan, karena tanah Kanaan adalah tipologi dari surga itu sendiri. Kemudian kitab Esra juga mengajarkan tentang semangat untuk melakukan pembaruan pelayanan. Seorang yang mau melayani Tuhan harus didasarkan kepada pengertian yang benar. Esra punya itu. Dia melayani, dia bekerja di kerajaan yang dalam hal ini kerajaan orang fasik, tetapi imannya tidak berubah untuk melayani Tuhan. Dia datang menjadi contoh, kemudian melakukan pembaruan secara besar-besaran dengan berani menegur dosa. Jadi kalau kita menjadi seorang pelayan Tuhan juga harus sama seperti Esra, berani menegur dosa, berani menyampaikan apa yang benar, berani menyatakan kesalahan. Dan Esra melakukan itu. Tentu semuanya di bawah pimpinan Tuhan. Kalau kita mau melayani Tuhan, kita harus melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Esra. Jadi kira seperti itu. Dan demikian kitab Esra. Dan kalau Anda punya pertanyaan, silakan lampirkan pertanyaan Anda di grup WA dan seterusnya. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain yang sudah bertanya, sekali lagi saya memang belum sengaja belum jawab, nanti akan jawab secara bersama-sama dalam waktu yang